Nah, bentar, aku ingin seperti Elsa. Enggak, aku pengen ganti akun dulu. Oh, ini keluar. Bentar, ribet banget sih. 31 orang doang nih. Nah, gini maksudnya. Oke. Eh, ini pada ngomong apa aja sih? Eh, batu mana? Batu mana? Atau Kalimantan jujur jadi mending Bantul aja. Buset. Itu ya kesenjangan kota. Jadi yang paling famous malah yang di ini ya, yang dibully, sedih banget. Ini apa nama gue ada di Gidaunya deh, enakan Malang. Udah paling bener di surga udah. Ih, lanjut turu, parah. Dan Nendra, kecewa, kecewa. Udah selesai kah? Belum, baru mulai. Kalau udah selesai ini mulainya jam berapa? Allahu Akbar. Ya ampun. Astaga. Nah, jadi guys, FYI, Ana itu kan siapanya Elsa. Jadi Elsa itu adalah eh, kerabat jauh aku guys. Walaupun namaku Ana, mirip kayak adiknya Elsa, tapi kerabat jauh sebenarnya. Kok kamera mirip punya Ciwuhek? Demi apa? Beda gak sih? Perasaan gak gini dah. Beda gak sih di cut off Elsa ya Kak Ana? Buset, iya. Iya gak ya? Enggak, si Elsa tuh bukan nge-cut off aku. Dia tuh kena kutukan gitu. Dia kena kutukan. Terus jadi ini loh. Jadi membeku gitu. Bentar, aku download ininya belum ke-download. Last DWU loh guys. Last DWU loh. Biasa aja sih. Ntar ketemu. Lah emang iya. Beda. Tapi emang kok apa kamarku tuh layoutnya agak mirip kosan gitu sih. DWU di bawah sih tuh Bantul. Demi apa? Mana? DWU apaan? Mana kagak ada yang share screen? Oh, maksudnya iya. Eh, aku tuh pengen ini guys, pengen DWU-in LBE yang kemarin itu loh. Ntar siang atau enggak sorenya. Soalnya hari ini aku kayak mau pergi. Nggak tahu lama atau enggak. Atau kalian udah paham? Udah pinter gak sih? Hana Dulset, bukan Ana Dulset, beda. Kurang izin. Langsung saja. Oke, bentar aku share screen. Nah, ini tuh materi ya guys, yang lumayan banyak keluhannya gitu. Sebenarnya ya kalau menurut aku kalau relationship between two text nih problemnya itu di ini gak sih kayak ngerasa kayak aduh teksnya udah banyak. Ya elah, bentar. Ih, sebel banget aku sama Xiaomi. Apakah ini saat aku pindah ke Samsung? Nah, kok belum? Kok kagak ada? Share your share screen, start now. Kok tidak ada? Buset, bentar. Hmm, eh, bentar ya, keluar lagi. Filenya ada di ini ya, filenya itu ada di tracker. Ada di link udah aku upload. Bisa dicek ya. Ya ampun. Wah, ini kenapa kagak bisa share screen? Allahu Akbar, ada aja sih pagi-pagi. Bentar. Bentar ya, Sari, sabar ya, Sari ya.
Jadilah, jadi. Start now. Wow, what happened nih? What happened? Buset. Elah, kenapa sih nih? Apakah aku akan ini? Ntar aku lo bukannya kamu starter pack. Lah emang starter pack bisa akses LAN ya? ADP panjang banget ya kan? UTBK boleh kayak maaf ya, otak siapa yang mau aku makan? Otak-otak Palembang enak sih. Sama panitia ntar tetap asik. Beli Samsung. Ya elah. Ya. Ntar aku restart tabletku dulu ya, bentar ya. Emang sedih sekali ini, bentar ya. Power off. Affiliate ini cek ranjang kuning. Mana? Guys, kalian gimana progresnya guys? LBE gimana? Weh, jangan tidur dulu lah. Masa jam segini tidur emang zaman? Emang zaman abis sahur tidur? Mulainya jam berapa? Ini bentar lagi, bentar ya, sabar ya. Doakan guys, lancar jaya. Yang ADP kemarin teksnya panjang banget. Iya, emang. Setuju aku. Tapi kalau di UTBK mah, sepanjang aku UTBK ya, gak sepanjang itu sih. Ini lagi bantu Kak Nara doa. Oke. Ayo guys. Kalian udah pada sahur belum sih? Udah pada sahur belum sih? Makan yang pada nggak puasa ini kah? Pada tetap makannya jam segini kah? Ya juga udah imsak ya. Hmm. Bentar nih guys, lagi ini reload. Wait ya. Aduh guys, maaf aku nggak enak banget. Oh my god. Wait ya. Telat azan subuh hitungannya mokel apa enggak? Coba tanyakan oleh Imam Wen ya. Hukumnya apa, coba tanyain. Nah, ini harusnya udah bisa. Please. Oke, mantap. Nah, dia aku baru imsak loh. Gua dong alumni Imam Wen ya. PPT. Kelihatan nggak saya screen-nya? Oh ya, udah subuh itu mah imsak 53. Ngantuk kamu ini, Nara. Oh gitu ngomongnya? Semangat gini loh, aku nggak ngantuk loh. Aku belum tidur tapi aku nggak ngantuk. Demi apa? Enggak, sumpah. Ini tuh kayak matanya aja yang lagi gak bisa diajak kerja sama. Oke, boleh dimulai sekarang ya. Siapa? Asari. Terima kasih banyak sudah backup. Kak, akses ke filenya di mana ya? Ada di tracker. Di sini nih. Di sini. Ini mah 5%. Wait. Loh. Ada guys. Ada. Bentar. Di mana sih? Yang pengumuman itu loh, yang pengumuman itu tuh aku nyantumin. Coba guys, bantu dong. Kok kagak ada? Event, peraturan, altar. Bentar. Di kalian tuh subuh jam berapa ya? Oh, udah dapat Kak. Oke. Iya, di papan pengumuman. Makasih banyak. Oke. Ini ya. Mulai ya. Siapa namanya? Asari aman ya? Asari aman.
Sari aman kah? Oke, aman ya. Nah, oke aku mulai ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat menuaikan menuaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya kan. Dan selamat beraktivitas selanjutnya bagi yang tidak berpuasa gitu. Nah, sesuai judul ya, kita hari ini tuh mau bahas relationship between the two texts. Karena katanya mah ini soal anomali. Sebenarnya nggak anomali, males baca aja tuh kayak tadi kata siapa tuh tadi ya. Males baca aja jujur ya, izin. Sebenarnya mah enjoy aja gitu, nggak usah takut waktunya kehabisan. Karena panitia bikin soal itu pasti udah dipertimbangin nih kira-kira ngerjain tuh berapa lama gitu. Nah, ini materi sedikit dulu ya. Guys, anak siapa tuh nggak dapat akses DCK? Terpek. Aku kurang tahu sih. Ya, oke lanjut dulu ya. Nah, intipan materinya tuh ada how's the relationship between two texts. Kemudian nanti kita ada practice-nya. Nah, kenapa tiap teks itu ada relationship-nya atau ada hubungannya gitu. Kalau topiknya sama, kalau topiknya beda itu kan emang otomatis ya udah beda aja gitu ya kan pembahasannya. Tapi ketika topiknya tuh sama, tapi autornya itu beda, itu tuh bisa jadi pembahasannya sama atau pembahasannya tuh berbeda. Ya kan? Nih contohnya pembahasannya sama. Kedua penulis memiliki pandangan yang mirip. Nah, kalau berbeda, masing-masing penulis itu punya sudut pandangnya sendiri gitu. Iya ada Bibub, hai Bibub. Oke, thank you. Nah, contoh nih, teks 1 itu bahas penulis A itu membahas manfaat teknologi dalam pendidikan. Nah, teks 2 itu penulis B juga membahas teknologi dalam pendidikan, tapi fokusnya pada dampak negatifnya gitu. Tapi biasanya sama-samanya bahasan di suatu teks itu pasti ada bedanya. Entah dari ya bahasa yang dipakainya gitu ya kan. Karena kalau beda autor ya beda pemikiran otomatis ya kan gitu. Terus yang kedua, same topic, same author, but different publication date. Nah, kadang kan orang ngepublikasiin suatu artikel gitu, misal topiknya tuh sama gitu, misal tahun 2018. Kemudian si author itu nerbitin artikel lagi di tahun 2024 gitu misalnya. Publication date-nya tuh beda. Nah, itu nanti kita bahas ya. Makanya join sampai akhir, asik. Nah, bisa pembahasannya tuh berbeda jika topik dan penulis sama tetapi tahun terbit berbeda. Pembahasannya tuh bisa berubah karena yang pertama ada perkembangan informasi. Terus yang kedua tuh perubahan situasi, terus yang ketiga itu pandangan penulis tuh berkembang. Nah, contohnya nih artikel tahun 2018 teknologi pendidikan tuh masih terbatas ya kan. Kemudian di 2024 teknologi pendidikan itu udah pakai AI dan pembelajaran online. Kalau kita kaitin ke real life-nya gitu. Di 2018 kan kita cenderung kayak anak sekolah jangan dikasih HP karena nanti bisa ngedistraksi gitu. Nah, tapi seiring berjalannya zaman di tahun 2024 bahkan kayak di 2026 ini malah makin gimana caranya anak sekolah itu hidup berdampingan dengan teknologi ya kan. Nah, intinya gitu. Nah, tugasnya kita yang sebagai pembaca gitu. Kita cari perbedaannya, kesamaannya, dan relevansinya setiap teks tuh apa gitu. Oke, aman ya? Next. Harusnya sejudul nggak ini sih. Udahlah, next. Nah, ada beberapa hal yang biasanya tuh beda gitu. Yang yang pertama itu tujuan penulisannya. Kayak kayak yang kita tahu gitu ada teks narasi, ada teks eksposisi, ada teks persuasi dan sebagainya. Nah, itu sama tujuannya kan juga beda-beda ya. Kalau persuasi kan berarti untuk mengajak, untuk meyakinkan pembaca. Tapi kalau eksposisi ya untuk inform aja gitu. Bahkan memberi informasi, meyakinkan pembaca, mengkritik suatu fenomena, mengajak pembaca melakukan sesuatu gitu. Terus yang kedua, data atau contoh yang digunakan. Nah, itu dia biasanya walaupun topiknya itu sama, pembahasannya itu kayak 90% sama gitu. Tapi bisa jadi data atau contoh yang digunakan tuh beda. Kayak contoh kasusnya, contoh penelitiannya, kayak
bukti-bukti yang dilampirinnya tuh bisa aja beda gitu. Tokoh atau sumber yang berbeda, biasanya kayak narasumbernya gitu. Terus yang ketiga itu fokus pembahasan. Nah, penulis bisa menekankan hal berbeda. Misal satu penulis lebih menekankan solusi dan yang lainnya itu lebih menekankan ke masalahnya gitu. Nah, terus yang keempat itu dari sudut pandangnya. Nah, penulis bisa fokus ke aspek berbeda dari topik yang sama. Misal topiknya tuh tentang teknologi AI. Nah, penulis A bilang kalau uh, fokus ke manfaat AI untuk pendidikan, tapi yang B itu lebih fokus ke resiko AI-nya untuk pekerjaan manusia. Ya gitu. Terus yang kelima itu cara menyusun idenya. Nah, itu tuh lebih ke terkait tentang kayak struktur penulisan teks gitu lah. Nah, urutannya atau sequence-nya tuh informasi bisa beda. Misal, penulis A itu mulai dari definisi, terus penulis B itu mulai dari contoh. Kadang kan ada ya, kayak biasanya, nggak biasanya. Misalnya teks paragraf pertamanya, kalimat pertama itu kayak eh, em, 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 apa ya? Contohnya apa nih? Contohnya eh mulai dari definisi. Oh ya, misal puasa Ramadan merupakan suatu ibadah puasa atau ya ibadah puasa yang dilakukan oleh umat muslim gitu. Tapi ada juga penulis yang memulainya tuh dari contoh. Kalau contoh apa ya? Oh ya, dan itu tuh bermanfaat untuk kesehatan gitu. Nah, tapi penulis B itu bisa aja mulainya tuh dari contoh kayak manfaat puasa itu salah satunya adalah dapat menyehatkan tubuh. Kemudian baru dijelasin definisi puasanya itu apa, terus gimana puasa itu bisa bermanfaat bagi tubuh dan sebagainya. Bisa berbeda juga dalam pembagian paragraf atau subjudul. Kemudian yang keenam itu dari gaya bahasanya. Nah, ini biasanya tuh kalau penulisnya tuh beda gitu. Tapi penulisnya sama, gaya bahasanya beda tuh juga memungkinkan gitu. Ada yang pakai formal, ada yang lebih santai atau ringan gitu. Kata tertentu nggak ngebaca semua teks baru disimpulin. Tapi kalau ada teks gini tuh ada cara tertentu nggak selain ngebaca semua teks baru disimpulin gitu. Kata Y itu scanning and skimming banyak baca berbahasa Inggris juga mirip-mirip kerja Litpin. Nah, iya aku setuju banget kata Darendra dan kata Y. Mirip-mirip ngerjain Litbin. Kalau bisa ngerjain Litbin, pasti bisa ngerjain LBE guys. Asalkan vocabnya itu dan biasain juga terpapar sama bahasa Inggris, terpapar dengan teks gitu, teks bahasa Inggris terutama. Karena buat dapet enjoymentnya itu loh, paham gak sih? Kayak kita nih kan ini ya Alterland ya kan, udah berapa bulan tuh? 6 bulan gak sih? Iya kah? Lama banget. 5 bulan, ya sekitar segituan lah. Berapa sih guys? Berapa? Coba berapa? Ya, pokoknya kita udah berkelana bersama Alter tuh berbulan-bulan lah. Kita udah terpapar sama balon helium puluhan, bahkan ratusan sih, 100 sekian lah. Jadi harusnya udah enjoy, udah mulai kayak nemuin gitu gimana cara baca yang works di kita, gimana cara memahamin bacaan yang works di kita. Karena jujur nggak cuman LB aja, tapi hampir semua subtes, hampir semua hampir semua hal yang mau kita pelajarin itu tuh pendekatannya untuk memahaminya tuh bisa beda-beda tiap orang. Itu makanya tips gak selalu works di semua orang. Jadi ya kalau nemu tips-tips gitu bisa dijadiin referensi aja. Nah, ini yang tadi yang aku bilang common text structure. Nah, ada deskripsi gitu. Ask yourself what specific person, place, thing, or idea is being described. Nah, ini tuh biasanya kayak subjeknya tuh siapa sih gitu, subjeknya tuh apa gitu. Kemudian biasanya di dalam suatu teks itu tuh ada problem and solutionnya, even though it's fictional stories gitu, itu biasanya ada problem and solutionnya. And then compare and contrast. Ask yourself what is being compared. Nah, misal ada dua teks gitu, kita compare ya kan. Kalau ada dua teks kita compare, apa sih yang beda gitu. Cause and effect. Ya, itu. Terus kemudian ada sequence atau alur ya kan. Biasa signal words itu kayak first, second, third, then next, before, after, finally, following, and etc. Ask yourself if this even taking places over time, ya kan.
kita nemuin alurnya gitu. Itu bisa jadi kunci suatu perbedaan dalam sebuah teks gitu. Nah, oke, yaudah latihan. Aman ya? Aman sih. Mana dah? Oh, ini. Nah, ada yang mau naik gak? Oh, aku dulu deh, gak apa-apa. Oke. Nah, biasanya nih, kalau aku ketemu teks kayak gini, itu kayak sekarang ya, aku rasa tuh otak aku tuh lebih ke kayak cari aja gitu, main apa sih, kalimat utamanya atau kayak intinya kayak paragraf satu tuh bahas tentang apa gitu. Jadi kayak baca cepet, tapi tetap baca semua. Jadi aku cuman mahamin kayak paragraf satu intinya tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa, dan seterusnya. Jadi untuk menjawab soal-soal selanjutnya tuh nggak terlalu nyari banget gitu. Ada kalimatnya ya, kalimat utamanya, iya, iya, iya benar. Nah, di sini itu dari dua teks ini itu kan ada 5 soal. Nyari synthesize, bla 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 itu. Nah, kita mulai dari analisis teksnya. Bacanya baca sendiri aja lah ya. Karena susah jujur, ini soal 2 halaman. Bentar. Ini kok dia tidak ingin connect ya? Oi. Oh, udah. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain aja ya. Udah ada yang pernah mokel belum? Pertanyaan jelek banget ya. Nah, paragraf pertama. Nah, coba kalimat utamanya ada di mana? Janggal. Aduh. Astagfirullah, apa itu mokel? Iya ya, apa sih mokel? Kayaknya tuh kalimat negatif ya. Kayaknya tuh suatu kegiatan yang negatif. Aku nggak tahu lagi. Duh, nggak tahu lagi. Umur segini mokel. Ya kan, Word? Pasti admin suka ngajakin member buat mokel. Enggak, aku mah pengaruh baik. Aku mah good influence banget bagi teman-temanku, asik. Nah, lanjut. Now, cancel culture as a concept has swept the globe in recent years. Cancel culture is the act of collective boycotting of something or someone after a perceived wrongdoing. The act of getting cancelled is enabled by social media. Despite how dictionary define cancel or cancel culture, canceling isn't just targeted at public figures. Any person, brand, or thing can be cancelled. Author and academic Eve Ng defines canceling and cancel culture as both the practice of canceling someone, an individual, group, organization, brand, or even nation, and the surrounding commentary about their wrongdoing. Ntar aku jawab deh nomor 1 coba. Oke, siap. Nah, uh, paragraf pertama itu bilang katanya cancel culture itu sebagai konsep itu tuh has swept the globe in a recent year, telah kayak mengubah dunia global gitu dalam beberapa waktu terakhir. Cancel culture itu the act, itu perilaku kolektif boycotting, kayak boycotting tuh ya boycott kayak bentar bentar aku cek ini dulu. Boycott 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 tolak kerjasama. Oh nih guys, FYI, boycott itu Indonesia bahasanya tuh bakunya ya BOIKOT. Aku baru tahu jujur. Nama aplikasi buat coret-coret. Nah, itu silahkanlah. Setiap orang beda-beda ya. Aku pakai GoodNotes. Nah, cancel culture itu the act of collective boycotting of something or someone after perceived wrongdoing. Setelah perilaku yang secara kolektif atau secara bersama-sama itu menolak kerjasama atau bisa kayak kita apa ya menggagal sesuatu gitu of something atau terhadap sesuatu atau seseorang setelah mendapat wrongdoing, perilaku buruk. The act of getting cancelled is enabled by social media. Nah, perilaku ini itu tuh diperbolehkan oleh sosial media despite how dictionary define cancel or cancel culture.
despite gimana kamus itu mendefinisikan cancel atau cancel culture tersebut itu. Nah, canceling is just targeted at public figures. Any person, or thing can be cancelled. Canceling itu nggak cuman mentargetkan public figure, tapi siapapun, any person. Orang, brand, atau brand tuh apa sih bahasa Indonesianya? Bentar. Brand. Tapi brand tau lah ya, brand. Oh, merek. Oke. Ya, merek atau things atau hal-hal yang bisa di cancel, apapun itu pokoknya. Jadi bukan cuma public figure aja intinya gitu. Nah, author dan seorang akademisi yang namanya tuh If Eng itu mendefinisikan canceling dan cancel culture itu sebagai sebuah perilaku practice of canceling someone, mengcancel someone gitu. Kayak individual, perseorangan gitu, grup, organisasi, merek, atau bahkan suatu negara ya kan, kayak yang benderanya warna putih biru itu, and the surrounding commentary about their wrongdoing, dan ya dan komentar tentang perilaku buruk mereka gitu. Nah, social media itu tuh was crucial is enabling cancel culture to develop. Sih kok bentuknya aneh. Nah, sosial media itu tuh krusial dalam membolehkan cancel culture buat di-develop, buat dikembangkan. Spesifiknya, the online realm of Black Twitter. A space for serious conversation about matter that affect Black communities. Tempat di percakapan serius tentang pentingnya affect Black communities, kayak komunitas orang hitam gitu. Tapi juga space for humor and entertainment, tapi juga tempat untuk humor dan entertainment, hiburan gitu, dengan dan untuk a collective of Black identities, dengan dan untuk kayak orang-orang yang berkulit hitam gitu. It made the idea of canceling, adopting older tradition over dissing and calling out start alongside hashtag movement like hashtag MeToo and hashtag Black Lives Matter, which helped spur the action and language of cancel culture further. Mengadopsi older tradition of dissing and calling out, mulai dari alongside hashtag mulai dari pergerakan kayak hashtag MeToo dan hashtag Black Lives Matter, yang mana itu tuh membantu persebaran aksi dan bahasa untuk cancel culture tersebut itu lebih jauh gitu. Nah, concern have been raised about the effect of cancel culture on everyday citizens who aren't as well research or powerful as high-profile people. Nah, concern ini, kayak kecemasan ini, itu tuh meningkatkan about the effectnya of cancel culture di di keseharian masyarakat gitu, yang mana mereka tuh nggak well research, nggak punya research atau sumber daya yang banyak gitu, atau nggak sepowerful kayak high profile people itu, kayak orang-orang yang petinggi-petinggi gitu lah. Bisa yang dimaksud itu kayak orang-orang pemerintah, bisa pokoknya orang-orang yang punya privilege lebih gitu, itu bisa dibilang high profile people. Nah, at the same time, dalam waktu yang sama, itu cancel culture itu telah membawa potensi yang signifikan to the shortcoming of the legal justice system, ke hukum, ke sistem hukum gitu, particularly in relation to cases of sexual assault. Nah, particularly kaitannya dengan kasus kekerasan seksual gitu. After the case of sexual abuse allegation, the hashtag #MeToo R. Kelly led to a successful financial boycott of the new convicted musician, who was handed a 20-year prison sentence for child pornography earlier this year. Other examples include Woody Allen, Louis C.K., and Kevin Spacey, who at various times were cancelled by various groups over abuse allegation. But it's not just happening in the United States. K-pop group BTS were cancelled by Chinese fans over a comment by a band member paying tribute to American and South Korea troops who fought in Korean War. Nah, kalau kita analisis ininya,
kalimat utamanya ya kan, ini cancel culture as a concept itu has swept the globe in recent years ya kan, intinya tuh gitu di paragraf pertama. Terus di paragraf kedua, social media tuh crucial to enabling, nah ada di kalimat pertama juga ya. Kalau pas ngerjain soalnya banget mah nggak perlu digini-ginian banget, tapi kayak kalau buat eval gitu itu biasanya ngebantu. Kalau lagi hari itu lagi kayak blunder banget, biasanya aku malah lebih deep evaluation karena nggak tahu ngerasaannya sih biasa kayak gitu lagi banyak salahnya. Terus concern have been raised about the effect of cancel culture on everyday citizens who aren't as well resourced or powerful as high profile people. Nah kemudian yang teks B emang mau dibaca semua ya, kebanyakan ya sih, cuma kalau mau nggak apa-apa sih, mau dibacain semua banget, mau dibacain semua banget guys, dibacain banget. Terserah dah, yaudah ikut, yaudah bacain aja deh, aku tinggi ngambek. Nah, in recent year, the term cancel culture has risen to the forefront of social discourse. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu cancel culture itu telah meningkat gitu to the front of social discourse. Nah, as a phenomenon that has been accelerated by social media, yang dipercepat oleh social media, leading to rapid and widespread public judgment and reaction. Mute terus. Hah? Maksudnya? Gosip nih yang anak yang orang Sleman itu ya, tetangganya Asari. Leading to rapid and widespread public judgment and reaction as this practice becomes. Oh ya, kalau Y itu my tetangga gue. Ini teksnya muter terus. Oh, yaudah GWS lah. GWS jaringannya. Nah, as this practice becomes more prevalent, it's imperative to understand its social implication and its profound impact on mental health. Nah, intinya kan teks pertama itu dalam beberapa tahun terakhir, cancel culture itu telah meningkat gitu. Nah, godean pelosok gak ono sinyal. Pokoknya nggak masuk kawasan SCBD tuh udah jelek lah. Itu maksudnya. Cancel culture have a definitive effect on the mental health of the person being cancelled because of its ability to socially exclude and alienate. Nah, these feelings of isolation have potentially lead to depression and anxiety and even exacerbate excessive mental health condition. Individuals who find themselves at the center of a cancel culture storms often report feeling of anxiety, depression, and a sense of social isolation. This acute social rejection can exacerbate existing mental health conditions or even trigger new mental health problems. A sense of shame may also be felt by the cancelled person if they are concerned over what people think or are dealing with the consequences of their actions and therefore facing backlash for it. However, gimana pun, the cancel are not only partly affected by cancel cultures. Those participating in cancel culture may experience a complex blend of emotion, from a sense of justice being served to potential remorse or guilt over the consequence of their action. The cancel also face mental health challenges. Jadi yang di cancel tuh juga mengalami mental health tantangan mental gitu. Ketika mereka accept the fleeting sense of hope and justice as redemption from the cancel. Nah, if the cancel party double down on their opinion or continues to defend themselves from the backlash, this compromise the sense of hope the cancellers hold and may make them feel like their work and effort wasn't effective. This may result in feelings of self-doubt and helplessness. Gitu. Ini apa nih? Palat gara-gara bunyi. Bla bla bla, sama bantu. Udah keluar masuk terus ini jaringan bener-bener lusal. Iya, tetap gak bisa ya kan udah pakai wifi sama data ini. Demi apa aku gitu.
Iya, coba di on off deh. Atau enggak di restart HP-nya. Biasanya works sih. Coba-coba. Nah, pertanyaan nomor 1, which of the following best synthesize the two texts? Nah, synthesize. Oh iya, relationship between two text tuh nggak selalu, maksudnya pertanyaannya which of the following apa namanya, best describe the relationship between the two text, tapi kayak soal-soal tentang synthesize, terus apalagi sih nih, pokoknya yang ngaitin dua teks itu tuh bisa dibilang itu soal tentang relationship between the two text gitu. Nah, yang nomor 1 coba jawabannya apa? Yang nomor 1 jawabannya apa? Yang nomor 1 jawabannya apa, guys? Jawab gak? Terus ini lagi puasa, jangan buat aku kesel. Maaf. Kalau jawab ntar kita bersih-bersih bantul bareng. Biar nggak dibully terus sama itu tuh. Orang-orang Sleman itu tuh. Oke, bentar. Ada Baymax. Hai. Akhirnya dia nonton DWU aku. Biasanya nggak pernah. Loading. Kok orang-orang pada loading ya? Serius. Pada loading sih? Iya, 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 iya. Saya percaya. Halo, Ada suara, ada suara. ini dijelasin nggak gimana? eh Bebas sih, kayak ini aja, eh, kayak misal kamu jawab A gitu, kenapa A, buktinya apa di teks, kayak jelasin bagian mananya yang bikin Oke. A itu jawabannya benar gitu. Eh, eh, kok ngerangkumin yang dibilang tadi boleh nggak? Boleh, boleh. Emang biasa kayak gitu sih Oke, kalau LBE tuh, aman-aman, oke. fleksibel aja. Pakai bahasa Indo ya? Bebas, bebas. Oke. Ya lah, kalau Teks kayak gitu satu, mah jaringan timika yang jelek. Lanjut, sorry. teks A itu jelasin apa sih si cancel culture. Terus perannya di media sosial itu dalam penyebarannya itu kayak gimana. Terus di situ kan ada contoh kasus cancel culture kan. Kalau cancel Hmm. culture itu bisa nyorotin ke kesalahan orang. Terus jadi bentuk social accountability. Accountability itu tanggung jawaban sosial. Di situ kan contohnya ada hashtag #MeToo, Black Lives Matter, boykot terhadap apa selebritas. Jadi intinya itu si cancel culture itu muncul dan ke ngembangin lewat media sosial sama aktivisme sosial. Nah, sedangkan yang B itu fokus ke dampak psikologis cancel culture kan. Terus juga disebutin kalau cancel culture itu bisa nyebabin anxiety, depression, social isolation, shame, sampai berdampak ke orang yang ngelakuin cancel cancel culture juga. Terus intinya itu si cancel culture itu punya konsekuensi psikologis bagi orang yang terlibat. Kalau digabungin antara teks A sama teks B itu, kalau di teks A itu kan jelasin sih asal asal mulanya itu gimana, sama si fungsi sosial cancel cancel culture kan. Sedangkan si Mm-mm. teks B itu lebih ke dampak psikologis cancel culture-nya. Nah, aku jawab B karena di situ kan ada bagian pertama yang jelasin kalau emerge through social media activist. Itu sesuai sama teks A tentang cancel culture itu ngembangin lewat media sosial sama gerakan sosial. Sedangkan di bagian kedua itu produce psychological consequence. Itu dia sesuai sama di teks B.
kalau si cancel culture itu nimbulin dampak mental seperti anxiety, depression, dan sebagainya itu kan. Kenapa, di jawaban lain itu salah, mulai dari A, karena yang A itu, teks A itu, nggak nyatain kalau cancel culture itu berasal dari hiburan. Asalnya dia itu sebenarnya dari aktivisme sosial sama diskusi komunitas. Jadi secara premis itu dia salah. Terus yang C, Bagus. eee, teks A itu nggak, nggak cuma, eee, bukan cuma tokoh terkenal yang bisa di-cancel culture, tapi, siapa aja itu bisa, ya kan. Terus yang D, ini tuh nggak cuma ngebahas sisi negatif sosial, eee eee, bentar. Oh, ya ya. Di teks A itu juga nunjukin fungsi positifnya si social accountability itu apa. Jadi nggak mewakili kedua teks itu. Yang E, nggak ada di teks yang nyatain cancel culture itu sedang menghilang. Tapi di teks B itu dia jelasin, "The term has risen to the forefront of societal discourse." Yang artinya itu justru semakin kembang, bukan malah menghilang, ya kan. Jadi ya B, udah itu aja. Oke, bentar. Sumpah aku suka banget penjelasannya. Biasanya kalau kayak gini tuh, jawabnya karena paling panjang. Karena kebetulannya emang B paling panjang kan. Applause dulu buat Mbak Bantul ini guys. Applause dulu. Oh ya, kamu mau ke UGM gak sih? Seingatku ya. Aku agak lupa sih. Enggak sih? Boleh di-spill nggak? Boleh di-spill lagi nggak Mbak Bantul? Arigato gozaimasu ge. Kok banyak yang ini yang nge-lag ya? Hari ini ada apa sih? Aduh, sedih banget jujur. Oke, thank you so much. Thank you so much. Iya, aku lupa lagi nama aslimu siapa. Ini ya Viro ya, Viro. Lupa lagi, maaf. Teman aja deh gua. Oke. Aku lupa ini. Viro ya? Oh ya, Viro. Oke, terima kasih banyak Viro. Nah, jadi bener banget. Aku lanjutin ya penjelasannya. Jadi benar banget tadi kata Viro, jawabannya itu yang B, sesuai sama kunci jawaban yang aku simpen gitu. Katanya cancel culture itu emerge through social media activism and can both highlight social accountability and produce psychological consequences for individual involved. Nah, artinya itu tuh cancel culture itu tuh apa namanya? Bentar, emerge. Nah, muncul itu lewat sosial media gitu, aktivitas sosial media, dan keduanya itu nge-highlight social accountability, kayak tanggung jawab sosial gitu, dan memproduce psychological consequence. Jadi ada dampak psikologicalnya terhadap individu yang terlibat gitu, for individuals involved gitu. Nah, ini tuh tadi tepat banget ya kan. Tadi kan intinya teks A itu lebih ke ngomongin asalnya cancel culture tuh dari mana gitu. Terus sedangkan yang B itu specifically dia lebih banyak bahas tentang dampak psikologisnya ya kan. Nah, jadi tepat banget jawabannya yang B. Yay. Alhamdulillah udah nggak error watch streamnya, kuncinya tadi restart HP dulu. Nah iya nih, nggak tahu nih, emang kadang Discord nih bandel gitu, kayak caper gitu. Yaudah, next. Nah, nomor 2. Which of the following best describe the relationship between text 1 and text 2? Nah, mana teks yang paling baik gitu untuk mendeskripsikan hubungan antara teks 1 dan teks 2?
yang mana? Coba aku tunggu jawaban kalian. Kak, bukan Kak. A. Anin mau naik atau Max Verstappen mau naik? Ini tuh mungkin di soal yang aku kasih itu opsinya tuh gampang atau teksnya nggak yang effort banget gitu buat mahaminnya. Tapi practice kayak gini tuh lebih ke apa ya? Kayak kita cari gimana caranya, ya kita cari cara analisis teks yang paling efektif gitu buat kita. Itu guys. Makanya siapa yang mau naik? Naik, ayo naik. Ini kalau apa namanya mau langsung banyakan gitu nggak apa nanti ganti-gantian. Coba Anin mau naik Max Verstappen, Uji, Nesa, Ju. Itu Anin. Oh iya, sorry. Ini soalnya yang di Ana nih gak dikasih role guys. Jadinya nggak tahu, jadinya nggak bisa naikin orang, nggak kelihatan gitu notifnya. Tahu nih. Uji nanti aku jawab ya habis Anin jawab. Halo? Oh, belum. Soal ADP, LBS sekarang mending fokus waktu atau fokus ke ngerti dulu, guys? Aku ini sih. Ya tergantung individu. Tapi dari awal kalau aku mah LBE tuh ngerjain pakai waktu. Abis itu kalau ada yang salah, aku eval. Abis itu aku kerjain ulang. Gitu. Gak LBE aja sih semuanya. Jadi buat tahu gitu. Fokus ke ngerti dulu. Kok help test gitu? Kak nggak bisa di unmute masa? Hah? Aduh, aku nggak paham lagi. Aduh. Asari, are you there? Asari, are you there? Can you help me please? Asari, are you there? Aduh, bentar, help test ya. Help. Hari ini kok ini ya kayak banyak yang bermasalah gitu ya. Wah, aku nggak paham lagi. Aduh, gimana ya? I don't understand tuh. Punya aku masih nge-lag ya, saya screennya saya sudah restart. Lama yang lain aja mau nanya GPT dulu malah help test terus. Boleh yang lain sambil nunggu Anin. Bully. Ayo guys. Apa namanya? Santai aja, santai. Kak udah bisa. Oke, alhamdulillah. Mau naik kah? Cima? Aku sering lihat Cima nih. Santai tapi tetap di timer kayak IPT atau timer HP biar tahu waktu ngerjain berapa lama. Nah, ini juga works. Aku sering banget pakai metode kayak gini nih di kalau lagi ngerjain PKPM gitu. Karena problem solving di PKPM kan emang kalau di UTBK kan emang butuhnya tuh juga kecepatan ya kan. Jadi kayak lebih ke yaudah selama aku ngerjain satu ADP tuh aku ngabisin waktu berapa lama gitu. Kayak IPT ya juga bisa. Yang lain selain Anin ada yang mau naik guys? Ayo naik. Anyone? Oke, yaudah. Biar nggak kelamaan ya, kita lanjut aja. Nah, which of the following best describe the relationship between text 1 and text 2? Nah, tadi tuh jawabannya banyak yang bilang A ya kan? Nah, yang A itu tepat guys, tepat karena dia kan bilang ya, text A explain the origin and societal role of cancel culture, while text B focuses on its psychological impact on individual involved. Sebenarnya alasannya ya kurang lebih sama kayak tadi yang kata Iye itu. Tadi kayak udah sempat dimention. Kalau teks A itu ya ini bahas tentang originsnya atau asalnya gitu, and social role-nya
dari cancel culture-nya itu. Nah, buktinya apa? Dia tuh banyak ada bahas tentang ini nih. The act of collective boycotting of something or someone after perceived wrongdoing. Nah, ya kan dia ngedeskripsiin awalnya kan bilang has swept the globe in recent years gitu. Nah, collective boycott or something or someone after perceived wrongdoing dan enable target as public figure. It made the idea of canceling, adapting older tradition of teasing and calling out start alongside hashtag movement like Me Too and Black Lives Matter, which help spread the action and language of cancel culture further. Tuh. Nah, yang teks B-nya itu dia banyak bahas tentang ini, ability to social exclude and alienate, terus existing mental health condition ya kan. Nah, impactnya ke psychologicalnya gitu. Jadi tepat banget nomor 2 itu jawabannya yang A. Oke, next nomor 3. Which statement from text A contradict the claim made in text B? Nah, statement mana yang apa sih? Di text A contradict the claim made in text B. Ya, pokoknya yang kontras gitu antara statement yang di teks A dan teks B. Amankah ininya? Share screen-nya amankah? Apa guys jawabannya? Nomor 3. Nomor 3 jawabannya apa guys? Nomor 3 jawabannya adalah jangan bilang yang paling panjang ya, awas saja. Anin belum aman kah Anin? Justru aku nggak tahu solusinya gimana. Sorry, gaptek. Jujur, kalau masalah kayak gituan belum pernah juga, jadi belum bisa ngasih solusi. Tapi kalau udah paham baru ke waktu. Ini kayak ini masih discuss sama GPT. Walah. Walah, ya udah. Coba jawabannya apa yang nomor 3 guys? Yang nomor 3 coba apa? Yang nomor 3 jawabannya apa? Coba 30 orang di sini mari menjawab bersama. Yang itu kayaknya jawabannya. Iya, yang itu ya. Yang itu ya, Ri. Yang mana ya? Ya, yaudah lah ya. Nah, mana statement yang kontradik gitu? Dari teks A ke teks B. Nah, yang A, cancel culture is enabled by social media. Dua-duanya sama-sama mention kalau cancel culture itu diperbolehkan oleh social media, ya kan? Nah, di kata-kata ini nih. Warna apa sih? Ungu. Ini deh. Orange. Nah, accelerated by social media. Terus kalau yang di paragraf teks satunya itu is the act boycotting something or someone after perceived wrongdoing that is questionable. Nah, enabled by social media. But text talk about cancel culture is enabled by social media gitu. Yang C. Oke. Nah, terus yang B itu cancel culture can target any person, brand, or organization. Nah, ini tuh nggak kontradik, dua-duanya sama bilang kalau cancel culture itu bisa menargetkan berbagai hal gitu, orang, merek, organisasi, bahkan negara ya tadi. Nah, jadi B itu salah kalau pertanyaannya itu yang kontradiktorinya. Terus yang C, cancel culture has brought attention to the shortcoming of the legal justice system. Nah, cancel culture itu telah membawa atensi gitu, perhatian ke shortcoming the legal justice system. Nah, kata Ju Pening ADP, semangat Ju. Semangat Ju.
semangat Jur. Nah, jawabannya tuh tepat banget yang C, karena di teks A ya kan, kan bilang Kessler had for attention to the shortcoming of the legal justice system. Nah ini tuh ada di paragraf ke mana ya tadi? Can be cancel or cancel practice of canceling someone. Mana sih? Perasaan tadi ada di awal-awal nggak sih target academic? Oh akhir ya? Signifikan. Oh ini. At the same time, cancel culture itu telah membawa significant attention to the shortcoming of the legal justice system, particularly in relation to cases of sexual assault. Nah, tapi di B itu tuh kontradik, ya kan? Karena yang B itu bilang kalau justru cancel culture itu dia kayak lebih ke bermanfaat gitu buat kebanyakan orang. Nah, kalau yang teks A itu kan bilang cancel culture itu membawa atensi yang signifikan ke shortcoming the legal justice system, particularly in relation cases of sexual assault. Sorry, kebalik guys, maaf. Jadi teks A itu dia bahas lebih ke positifnya gitu dari cancel culture-nya. Nah, tapi yang B itu justru kebalikannya, dia malah bilang kalau social culture kalau cancel culture ini itu tuh malah bisa kayak berdampak negatif gitu ke ini ke psychological orang-orang, ya kan? Makanya bisa dibilang kalau statement ini cancel culture has brought attention to the shortcoming of the legal justice system itu tuh kontradik dengan apa yang dibahas di teks B gitu. Aman ya? Aman sih, gampang ini. Nah, nomor 4. What can be inferred about cancel culture based on text A and text B? Apa yang bisa kita bisa interferensikan gitu terkait cancel culture yang ada di teks A dan teks B? Yang B. Yang B. Oke. Yang lain, yang B juga, oke. Opsi lain klaimnya berlebihan soalnya. Nah, iya benar banget. Kita juga harus perhatiin penggunaan katanya. Harus curiga sama struktur kalimat yang menggunakan bahasa yang itu tadi terlalu berlebihan ya, kayak always, terus never, only gitu. Benar, aku setuju. Banyak kan juga kayak gitu. Nah, tepat banget nomor 4 itu jawabannya B. Nah, tapi alasan lainnya tuh apa? Kita kan selain nge-compare sama opsi lain, kita juga harus punya argumen sendiri gitu. Kenapa kita tuh milih yang B? Yang B bilang cancel culture itu effect bisa mempengaruhi both the people being cancelled and the individuals participating and the cancellation. Nah, ini tuh didukung oleh kedua teks ya kan. What the affect both the people being cancelled and the individual participating and the cancellation. Nah, at the same time, after the case of sexual abuse allegation, the financial for the bentar. Both the people being cancelled and the individual participating in the cancel. Oh ya, nah ini tuh tadi ini dibahas di pertama ya. Ini bilang katanya, despite how dictionary define cancel or cancel culture, cancel isn't just targeted at public figure, tapi ini any person, brand, thing can be cancelled. Nah di teks B itu ada di bagian mana? Also prepared cancel person. Mana guys, bantuin guys. Paragraf mana? As per the cancel culture, expand and good consequences. Cancel holder. Lo mana? Ada loh, tadi baca. Rapid widespread because of its ability to socially exclude and alienate. The spellings of isolation potentially lead to depression. Ada only sama always. Ya benar. Way mana? Leading to rapid widespread public judgment. Profound impact on mental health. Also, because concern
How cancel on a party affect by cancel rules participating in academic experience complex from the cancelers also if the cancel call bentar, perasaan tadi tuh ada ini deh kayak sama-sama bilang kalau oh the effect for the people being cancelled and the individual participating in the oh ya sorry. Nah kalau yang di teks B-nya itu tuh ini. Nah nah bagian ini. Jadi bukan ininya doang, bukan yang di-cancel doang yang kena dampaknya, tapi juga yang nge-cancel-nya juga bisa kena dampaknya gitu. Nah, gitu guys. Yang di teks A-nya mana berarti? Successful financial boycott condition awards. Member paying tribute to but it's canceling someone itu pada for any commentary about their wrongdoing. In the main cancel out of all the tradition of teasing and calling out, and there's a movement like sorry. The same time, very significant attention to search for legal justice and the case of education. Dia dibahasnya secara ini sih implicit kalau di teks A ya. Ya, jadi kalau di teks A ini ya kalau di teks A tuh dia di ininya diungkapinnya tuh secara implisit. Kalau keduanya yang nge-cancel dan yang di-cancelnya itu tuh sama-sama punya dampaknya, dapat dampaknya gitu. Ya, oke. Aman ya? Enabling it to develop, especially on a realm of Black Twitter. After the case of sexual abuse allegation, the hashtag new Orkali success financial. Ini kan berarti dampaknya ini ya ke ke banyak orangnya itu ke yang nggak cancel ya kan, led to success financial boycott of the now convict musician was prison sentence. Jadi ngaruh juga ke kehidupan yang nggak cancel gitu karena orang tuh jadi tahu gitu kalau perbuatan itu salah gitu ya kan. Nah buat orang yang di cancelnya itu tuh juga kena dampaknya karena ya itu di cancel ya kan itu. Oke, next nomor 5. How is the role of social media in text A related to the mental health effect discussed in text B? Nah gimana role dari social media di text A itu related gitu ke mental health yang dampak apa sih efek ke mental health gitu yang didiskusikan di teks B gitu. Nah, nomor 5 jawabannya apa, guys? Yang B. B for hey. Bahel. Maksudnya balonku enggak aneh-aneh. Bahel. Bahel tuh ini kan, beda maksud kan sama yang itu. Yang B, oke. B for bahel. Enggak, B for benar ya. Benar. Emang mataku kayak itu banget ya. Gitu lah. Gak kelihatan sih harusnya. Woi, aduh silaunya. Oke. Nah, katanya yang B. Nah, itu tuh benar banget, guys. Social media itu enables the spread of cancel culture, which can intensify public reaction that contribute to psychological stress and social pressure. Nah, tadi kan di teks A, itu kan lebih ke kayak asal mulanya dari cancel culture ini kan ya kan. Kalau social media itu tuh membolehkan gitu, enable the spread of cancel culture. Yang mana tuh mengintensify mempercepat reaksi publik yang berkontribusi ke psychological stress and social pressure gitu. Itu ada di teks yang
kedua atau yang B gitu. Asik dah Kak, ntar mau sholat dulus. Dulus lagi, dulus. Oke. Selamat beribadah. Oke. Nah, nomor 5 nih. Ini sebenarnya tadi tuh kayak bahasannya tuh gitu-gitu aja gak sih? Kayak teks A bahas ini, terus teks B bahas ini. Ya, intinya teks A tuh emang bahas tentang ini enables the spread of cancel culture, ya kan? Duanya sama-sama bahas itu sih, tapi specifically di B itu lebih ke psychological stressnya, ya kan? Makanya kalau kita ditanyain how is the role of social media in text 1 related to the mental health effect discussed in text B, itu ya jawabannya social media itu boleh membolehkan the spread of cancel culture, yang mana itu dibahas di teks A. Kemudian which kan yang mana itu tuh bisa intensify public reaction and that contribute to psychological stress and social pressure. Nah itu tuh dibahas di teks B-nya gitu. Udah clear ya? Tapi kayaknya agak ngaret deh. Maaf ya. Aman, boleh ya. Ini soalnya apa? Ada berapa sih nih? 5 soal lagi ya harusnya tuh 2, 3, 4, 5. Nah 5 soal lagi. Lanjut gak guys? Lanjut gak? Ini soal ini sih. Ini tuh soal TO. Ini soal TO. Soal TO jauh tapi jauh. Lanjut, oke. Aku baru lihat Inai lagi deh. Aku udah lama banget gak lihat Inai. Aku kayak dulu sempat sering lihat Inai gitu loh. Udah lanjut, oke. Mau dibacain gak teksnya? Kayaknya gak usah ya. Kayaknya gak usah gak sih? Baca sendiri aja. Kita bahas intinya aja. Nah, oke. Nah, teks 1 paragraf pertama itu tuh intinya dia kalimat utamanya tuh ada di kalimat pertama nih. Ada di kalimat pertama. Meja merah deh, pink aja. Yesley. The genesis of cryptocurrency, marked by the release of the Bitcoin widespread in 2008, was not merely a technological innovation, but an ideological response to failures of the traditional financial system. Nah, jadi the genesis of cryptocurrency itu tuh ditandai dengan rilis keluarnya the Bitcoin white paper di 2008. Was not merely nggak kayak not merely a technological innovation. Jadi bukan sebuah inovasi teknologi, tapi respon ideologi terhadap gagalnya ya, to the failures of the traditional financial system. Gagalnya terhadap sistem finansial tradisional gitu. Nah, kemudian yang di paragraf kedua itu intinya proponent argue that cryptocurrency represent digital gold, a necessary hedge against the devaluation of government like money. Nah, dia juga ada di kalimat pertama, guys. Nah, proponent atau pendukung, proponent itu pendukung, itu berpendapat bahwa cryptocurrency itu ngerepresentasiin digital gold, a necessary hedge against, sebuah keharusan untuk the devaluasi of government-backed money. Nah, intinya gitu. An economic plague by hyperinflation, digital assets have offered a lifeline for perceiving wealth when the local currency becomes worthless. Furthermore, the technology enables financial inclusion for the unbanked population, billion of people who lack access to traditional banking service but possess a smartphone. By democratizing access to capital and transaction, crypto advocates believe they are building a more equitable global economy. Nah, yang paragraf ketiga, by stable currency, the evolution of the blockchain into smart contract and decentralized finance atau DeFi signals the next iteration of the internet, often called Web3. This technology promises to automate complex agreement without the need for lawyers or brokers, creating immutable record that cannot be altered or censored by any single authority. The vision is a transparent, open source world where trust is established by code and mathematics rather than by valuable human instruction. Nah, intinya dari
simple currency ini ada evolusi of blockchain ke smart contracts gitu namanya, dan decentralized finance atau DeFi. Sinyal di next iteration of the internet, yang mana itu namanya tuh Web3 gitu. Kayak gitu. Apa langsung ke ininya aja ya? Langsung ke soalnya. Tanggung deh tapi udah terlanjur. Nah, teks 2, well the philosophy. Sumpah ini ganggu banget. Ganggu banget, sumpah ini cahayanya terang banget gila. Dia tadi tuh kayak gelap terang. Kalian tau gak sih lampu ini? Lampu kamar yang aduh lupa lagi namanya apa, yang warna-warni itu loh. Itu kan ada mode yang kayak gelap terus nanti terang, gelap terus terang lagi. Nah itu tuh berasa lagi ngeliat itu. Ya, aku tutupin deh mukanya manusia itu ya. Lampu sen lampu sen bikin perih mata. Iya jujur, maaf nih, maaf. Allah Akbar. Yaudah kita enggak, kita ini aku hilangkan dulu ya muka manusia itu, karena jujur nih sebelahan banget tuh kayak gitu. Nah, paragraf pertama, while the philosophy behind cryptocurrency is seductive, the reality has largely morphed into a speculative money detached from economic fundamentals. Critics argue that cryptocurrency failed the basic test of being a functional currency due to their extreme volatility. A medium of exchange cannot lose or gain 20% of its value in a single day. Such instability makes it useless for buying grocery or paying rent. Instead, the market is driven by the greater fool theory, where investors buy assets with no intrinsic value, hoping only to sell them to someone else at a higher price before the bubble bursts. Ya, inti kalimatnya ada di kalimat pertama lagi nih. Gitu. Nah, terus yang aduh langsung aja deh ke intinya ya, biar aku nggak enak sama Asari. Enggak sih, aku juga pengen tidur. Terus jam 7 aku juga mau pergi. Ya udah. Nah, langsung aja ya guys. Tapi aman kan ya? Aman kan ya kalau aku langsung ininya aja apa kayak inti teksnya apa? Aman lah, aman. Mau sampai buka puasa juga gas, Kak. Asari nggak usah ikut-ikutan bilang Kak ya. Kalian laptop gue meleduk aja. Ya, nah itu makanya aku kasihan sama laptopmu sebenarnya, bukan sama kamunya. Nah, intinya teks A itu dia bilang kalau apa ya, intinya kalau di teks 1 itu ini dia kan ada bilang the architecture removes the need for intermediates like banks, effectively returning financial sovereignty to the individuals. Terus ada juga bilang an economic plagued by hyperinflation, digital assets have over a lifetime for saving wealth when the local currency became worthless gitu. Terus lack access to traditional banking service but possess a smartphone. Nah, the startup promise automatic agreement with a need for lawyer or brokers, creating immutable record that cannot be altered or censored by any single authority. The vision is a transparent, open source world where trust is established by code and mathematics rather than by valuable human institution. Bahkan Anpit malas. Enggak gitu maksudnya, enggak gitu. Bukan males, jam 7 aku beneran harus pergi. Jadi aku belum mandi. Ya kan, aku belum siap-siap gitu. Jadi ya gak males. Karena juga aku takutnya kalau terlalu dibacain semuanya, kan kalian juga bisa baca semua kan. Itu malah apa ya, bosen gitu. Ya kan, ya enggak? Ya gitu. Mau nyari sarapan tuh. Aku tahu sih. Ya, lanjut ya biar cepet nih. Nah, intinya teks 1 tuh dia lebih memfokuskan ke ini, ada trustless peer-to-peer electronic cash system. Terus distribute ledger technology called blockchain like banks effective returning financial sovereignty to the individuals for the unbanked. Bentar, aduh aku ngeblank banget. Banking service but possess a smartphone, demonstrate crypto advocates believe they are building a more equitable global economy. When simple currency, the evolution of the blockchain into smart contracts and the lawyer or brokers creating immutable record that cannot be altered or censored by any single authority. The vision is transparent,
open source where trust is established by code and mathematics rather than by valuable human institution. Oh, I see. Jadi teks A itu dia lebih ke kayak mendukung tentang ini loh, tentang penggunaan komputer dalam yang ini nih, financial ini. Karena di awal kan dia bilang ya, bilang kalau to the failures of the traditional finance system. Nah, the failures of the traditional system. Jadi kayak ada sebuah solusi digital yang bisa menggunakan yang bisa nge-solve problem ini gitu. Mokel. Ya elah, masa pagi-pagi udah mokel. Cupu betul. Nah, di text 2 itu kan bilang instead of the market driver by the creative fool, as a insert value, a more pressing concern is a catastrophic to not impact criticality amount. Nah, with a customer potential provide a regulated bank vulnerable when exchange collapse or a digital wallet is hacked, the funds are often irrefutable. The lack of oversight often touted as a by proponents to provide safe haven for criminal activity. Nah, kalau di text 2 itu justru kontradik ke kalau di text 2-nya atau teks 2 di sini sebutannya. Di text 2-nya itu lebih ke bahas tentang gimana kalau teknologi itu dijadiin sebagai penggantinya itu. Nah, ternyata lebih rentan gitu terhadap criminal activity, ya kan. Terus pokoknya lebih banyak ke negative impact-nya, ya kan. Where invested by us no intrinsic value, hoping only to sell them to someone else at a higher price before the bubble bursts. Gitu. Intinya gitu. Bedanya teks A dan teks B atau teks 1 and teks 2. Same lah, yaudah. Nah, nomor 16. In text 1 paragraph 1 the term trustless refers to system that. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung aja lari ke apa yang dimaksud. Katanya ada di text 1 paragraph 1. Text 1 paragraph 1. Truthless. Nah, ada di sini. Nah, truthless. Truthless tuh apa sih? Truth itu kan kepercayaan ya. Less itu kurang. Berarti kepercayaan yang kurang. B bukan K. Sih. Oke, boleh ya. Kita simpan dulu nih. B. Does not rely on a central authority or third party to verify transaction. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini, kalau ketemu soal kayak gini, kita tuh bisa cari langsung aja ke kata yang dimaksudnya, ya kan. Nah, kemudian kita lihat guys, kita lihat ininya, kata-kata sebelahnya. Truthless di sini kan tadi ditanya ini refers to apa, ya kan? Refers to system that apa. Now, point to the access of the global financial crisis, cryptocurrency itu propose a radical concept, a decentralization. Nah, di sini kuncinya itu ada di a decentralization. Trustless peer-to-peer electronic cash system. Ingat kayak di bahasa Indonesia aja gitu. Kalau ada koma yang diapit gini nih, itu biasanya tuh kalimat jelas gitu. Nah, yang B apa sih? B tuh does not rely on central authority. Oke. Nah, ya tepat sih, bener sih B, ya kan. B kan bilang ya, does not rely on a central authority or third party to verify transaction. Jadi nggak rely on, jadi nggak bergantung ke central authority atau third party to verify transaction, untuk memverifikasi transaksi, ya kan. Kita lihat ke ininya. Now, point for the access global financial crisis. Nah, cryptocurrency itu propose a radical concept, a decentralized, ya kan tadi decentral itulah, peer-to-peer electronic cash system. Nah, jadi tepat banget gitu. Jawabannya tuh yang B. Gitu. Ih, pinter ih. Ini mah UTBK dipercepat aja gak sih? Dipercepat aja gak sih? Udah ready banget ini agar sistem bekerja. Nah, cuman ya 17. How does text 2 paragraph 1 counter the argument of financial sovereignty present in text 1?
Nah, ini juga dia merujuk ke suatu frasa spesifik, yaitu financial sovereignty yang di presented in text 1. Nah, kita cari mana di teks 2 paragraf 1 yang nge-counter argumen tentang financial sovereignty itu. Berarti kan kita harus tahu dulu financial sovereignty itu tadi apa ya kan? Katanya ada di ini. Nah, this architect to remove the need, nggak usah ini aja. Nah, financial sovereignty. Nah, katanya this architect removes the need for intermediates like banks, effectively returning financial sovereignty to the individual. Nah, jadi arsitektur ini tuh kan maksudnya ini ya ke apa sih? Inflation through decentralized technology. Nah, merujuk ke teknologi cold blockchain ini. This arsitekturnya tuh merujuk ke situ. Nah, dia tuh meremove atau menghilangkan the need, kebutuhan untuk intermediates like bank. Kayak apa namanya? Kebutuhan mendasar gitu kayak bank yang effectively itu returning financial sovereignty to the individual. Nah, kita cari mana yang contradict gitu atau yang nge-counter argumen. Kalau nge-counter kan berarti yang berlawanan ya kan. Nah, coba apa nomor 17? 17 jawabannya apa, guys? Yang A bilang by claiming that banks are actually more democratic than blockchain network. Yang B by proving that the government monitor all currency transaction. Yang C by arguing that extreme volatility prevents crypto from functioning as a reliable store of value or medium of change. Oke. Berarti kita cari yang masih ngebahas kurang lebih tentang financial sovereignty itu ya kan. Asal financial value open to sell someone at the bubble burst. Kata sebenarnya mana guys? It requires computer expect the energy consumption like Argentina or Sweden, carbon footprint, market manipulation and money laundering. Bentar. Sumpah ini benar kurang tidur sih kayaknya. Mana proses itu major computer international like Argentina India towards carbon to reduce carbon footprint to avoid climate disaster supporting an industry that generates millions of tons of waste carbon for digital. Mana boy, bentar. Perasaan tadi pas jawab lancar dah. Bentar. Oh ini. Nah, whether is the currency to the extreme fall. Nah, bentar. Ya bukan kak. Dalam kurung ragu banget. Paragraf text 1, paragraf 1 text 2. Paragraf 1 text 2. Paragraf 1 text 2. Bagian mana? Anin mau naik kah? Udah aman kah? Mau naik kah? Ayo guys, naik dong, naik. Biar ini open discussion gitu. Ya, coba jelasin. Coba Anin jelasin. Aman aja, kita no judge. Kalau dia ngejudge, kita pental. Kalau dia ngejudge, kita pental. Naik, 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 naik. Naik. Ayo guys, suruh Anin naik. Tadi kan Anin udah mau naik ya. Ayo Nin, ayo Nin. Ayo, ayo. Ayo Anin. Anin pasti bisa Anin. Anin pasti bisa Anin. Ayo Nin. Ayo Nin. Nin. Udah rasian kan Nin? Oh belum. Ayo Nin. Don't be shy Anin. Don't be shy Anin. Aduh maaf kalau salah ya. Aman. Aman saja, tidak perlu minta maaf. Kita sedang belajar di sini ya. Jadi aman saja kawan. Gitu. Ntar kalau ada yang ngejudge nih. Tapi anak alter kan baik-baik ya. Jadi nggak mungkin lah. Oh, enggak.
Nah, ya. Hai Anin. Asik, gelo Anin, jago ya dia. Yes, Nin. Masih di mute nih. Min kan Nin. Nin, ini pasti mau ke UGM ya, Nin? Anin mau ke UGM ya? Biasanya pakai caping-caping gitu UGM tuh. Ya, Nin. Ya nggak, Nin? Lah, kok nggak nyala? Kamu udah mute, udah unmute belum? Di aku belum unmute. Logonya belum unmute di aku. Masih itu kah? Masih bermasalah tadi itu kah? Yang apa namanya? Helpdesk itu kah? Lah, kok nggak nyala? Oh, Nin. Hi, Anin. Are you there? Are you okay, Anin? Are you okay, Anin? Nin, ditungguin Elsa, Nin. Ditungguin Elsa, Nin. Bulat banget. Divan. Nin, apakah aman, Nin? Yang lain ada yang ingin mewakilkan Anin. Settingannya gimana? Udah di permit kah? Tuh. Coba, Nin. Anin, halo, Anin. Halo, Anin. Halo, Anin. Anin. Oh, ini kah apa? Masih belum bisa on mic? Apa gimana dah? Anin. Halo, Anin. Ini dikit lagi ya? Bahas 5 soal panjang banget, gila tadi. Tadi tuh udah bisa. Dibungkam pemerintah kah? Waduh, kalau kayak gitu urusannya bukan saya lagi sih, tidak bisa bantu kalau kayak gitu, aku pun kalah kalau kayak gitu, guys. Tidak bisa, cannot. Yang lain ada yang mau ini dulu nggak sambil Anin mengotak-atik device-nya? Avan when ya? Avan udah nggak jadi morning person lagi. Ini morning person, iya sih. Morning person tapi nanti siangan dikit ini tidur. Kayak ini dari jam berapa? Sumpah lupa ada SWU. Jujur, dari jam 4 berapa tadi? 4.30. Startnya jam segitu sih. Iya jam 4 sih. Tapi tadi kan bermasalah segala macamnya. Jadi ya dari jam 4 deh, dari jam 4. Tapi mikir ke mute gak, Min? Nin. Wait guys. Aduh. Settingan ke Ana. Caranya gimana? Coba aku nggak tahu, Cong. Ini maksudnya aku nge-mute dia gitu. Ini aku mute dia, ini enggak. Mute soundboard, enggak. For option ignore block. PP-nya kayak kenal di game apa ya? Kita lanjut bahas dulu ya. Boleh sambil di otak-atik nanti. Iya. Aman. Tidak usah minta maaf ya. Aman saja. Gitu. Oke. Nah, tadi aman nih kalau udah naik. Iya jujur udah keren banget nih. Mana nih yang lain belum naik-naik? Ditungguin loh. Oke. Nah, jadi di teks 1 itu ada financial sovereignty itu kan di teks 1 last paragraph. Teks 1 paragraph 1 last sentence. Nah, ya kan.
arsitektur ini tuh menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank, sehingga secara efektif mengembalikan kedaulatan, ya kan. Financial sovereignty itu kedaulatan keuangan gitu kepada individu, to the individual, ya kan. Saya nonton aja, oke. Udahlah, udah asik. Nah, kita cari nih yang tadi kan soalnya nyari ini ya, counter the argument. Berarti kita cari argumennya yang ada di teks tuh yang kontras gitu dengan financial sovereignty atau kedaulatan finansial, ya kan. Jujur nggak tahu ambil dari Google. Nah, di teks 2 ya kan, di teks 2 itu, jadi di teks pertama itu kan pembahasannya tentang dia pengen beralih ke technological innovation in financial, ya kan. Nah, kuncinya berarti apa hal yang menyebabkan berarti fungsinya dari perubahan ke financial technology innovation itu ya karena kita mau mencapai financial sovereignty gitu. Kita bisa ambil kesimpulan kayak gitu guys kalau kita baca keseluruhan teks gitu. Nah, berarti kita cari argumen mana nih di teks tuh yang yang kontradik gitu, yang bisa nggak counter pendapat yang ada di teks A. Nah, tadi tuh kalau nggak salah ya ada yang jawab, siapa sih tadi ya? Paragraph 2, text to paragraph 1 ya. Nah, sebentar. Text to paragraph 1. Bentar. Oh ya, sorry. Oh my god. Oh ya, menyari text to paragraph 1 ya. Wah, demi apapun nih kayaknya aku kurang tidur deh. Oke, kita kunci dulu ya. Yang C, by arguing that extreme volatility prevent crypto from functioning as a reliable store of value or medium of exchange. Coba minum dulu, oke. Ya, makasih sarannya. Nah, critics itu kan kalau kita lihat keseluruhan teks paragraf pertama nih. Critics argue that currency basic fail. Nah, ini pengkritik itu berpendapat bahwa cryptocurrency itu fail atau gagal dalam basic tes dasar of being a function currency due to their extreme volatility. Nah, di sini kuncinya ini nih, sama-sama ada volatility. Karena tadi kita cari yang volatility, ya kan. Nah, yaudah kalau udah kayak gini, udah tahu maknanya apa, kita tinggal ini aja langsung ke opsinya, ya kan. Kita cari ini mana yang sesuai sama apa yang tadi kita temuin. Nah, bener banget yang C jawabannya, yang by arguing that extreme volatility prevent crypto from functioning as a reliable store of value or medium of exchange, ya kan. Ini tuh kayak ibaratnya kayak bentuk restatementnya gitu dari yang tadi ada di teks 2-nya itu. Nah, as a volatility prevent crypto from functioning as a reliable store. Nah, from functioning as a reliable store of value or medium of exchange. Nah, mana tadi? What is the basic failures being functional currency due to their extreme volatility. Nah, itu dia. Bukan paragraf 2 teks 2. Buset, hasutannya kelas-kelas kakap. Hasutan apa yang dimaksud? Siapa yang menghasut kamu? Next. Yuk guys, 3 lagi nih. Which of the following, aku gak sabar pengen tidur jujur. Oke, kata Asari B. Which of the following best describe the difference in how the two texts view the role of intermediaries like banks or government. Nah, kita kalau ketemu soal kayak gini juga, itu kita bisa langsung cari kata kuncinya aja yang lagi bahas tentang intermediaries like banks or government. Best describe the difference how the two texts view the role of intermediaries. Nah, aku ingat banget ini tuh bahas kalau di text 1 itu ada di paragraf awal-awal deh. Nah, ini removes the need of
the need for intermediaries like banks, effectively returning financial sovereignty to the individual, ya kan? Begini. Nah, intinya inovasi ini tuh bisa menghilangkan the need for intermediaries like banks, ya kan? Nah, kemudian kalau di text 2 itu bilang kalau mana nih? Driven by the greater data value, hoping only to sell them to someone else a higher price before the computer compares material. Paragraf 3. Saya kayaknya udah nggak sabar banget ya. Aduh, maaf ya, paragraf 3. Oke. Protection provided by regulated banks such as insurance on deposit of fraud. Whether the consumer protection provider regulated such as insurance on deposits or fraud reversal, user are left vulnerable when an exchange collapse or a digital wallet is hacked. The funds. Tadi nyarinya apa sih? Aku lupa deh. Oh, the role intermediaries. Adalah oversight fitur proponent sebetulnya. Ini nomor berapa? Ada bingung, oi, agar yang transaksi nggak kena scam. Di paragraf 3 dia bilang kalau pihak ketiga diperluin agar transaksi nggak kena scam. Ini nomor 18. Ini nomor 18. Di paragraf ketiga, oke. Ini jawabannya apa? Yang B. Oke. Z. Nah, teks 1. Views that them as gatekeeper to be bypassed. Which of the following best describe the text view the role of intermediaries like banks or governments? Text 1 itu views them as a corp. Oh ya, benar. Corp gatekeeper to bypass, while text 2 itu implies they provide necessary consumer protection and stability. Oke. Dia didukung dengan ini ya, tadi like bank a fair pattern of finance. Inflation through quantitative currency and distributed technology of blockchain. Wah, anjay. Aku ngeblank parah, bentar. Maaf ya guys. To inflation through quantitative easing over and distributed technology called blockchains proponent. Second, to devaluation financial sovereignty to the individual and the better like banks are better returning to the designated intermediates like bank. Oke. Kalau yang teks tuh santai aja, pelan-pelan li. Oke. Ada salah sih, aku harusnya tadi tidur cukup. Aduh. Sorry guys. Without the concept protection provider regular banks. Nah, iya ini ya. Nah, para provider regulated creating banks such as internet and debit reversal user are left vulnerable. When exchange collapse, the funds often erode, but the oversight often touted as a veto by proponent essentially provide a safe haven currently. Nah, iya benar-benar. Ya, thank you. Makasih ya Sari, berjasa banget. Pelan-pelan li. Nah, berapa orang nih? 20, oke. Nah, and further argue and regarding mana tadi? Ya benar, ya tadi yang opsinya tuh yang B yang benar. Teks A tuh melihatnya tuh sebagai corrupt gatekeepers to be bypassed, ya kan? Tadi ada di paragraf pertama itu. Nah, kalau teks 2 itu implies they provide necessary consumer protection and stability gitu akhirnya. Oke. Yang 19. What inference can be made about the environmental argument in text 2 regarding proof to work? Nah, di sini tuh ada mention suatu kata lagi ya kan, proof of work. Made about the environmental argument in text 2 regarding proof work. Nah, kita kalau kayak gini tuh juga bisa langsung ke kata-katanya aja gitu, proof of work. Mana? Teks berapa tadi? Teks 2. Environmental argument, proof to work. Paragraf 2 nggak sih? Nah, ini. Nah, kita lihat the proof of work mechanism require computer to solve complex mathematical puzzles. Nah, consuming vast amount of electricity. Nah, dia tuh mengonsumsi
banyak electricity gitu, banyak listrik gitu. Nah, at its peak, the energy consumption of the Bitcoin alone has revealed that it's of entire nation like Argentina or Sweden in an era where the world is scrambling, kayak berlomba-lomba gitu. Scrambling itu kayak berlomba-lomba untuk mengurangi carbon footprint to avert climate disaster, untuk kayak mencegah apa namanya, bencana climate, intinya gitu. Supporting an industry that generates millions of tons of electronic waste and carbon emission for digital token is ethically indefensible. Nah, for token is ethically indefensible. Berarti jawabannya mana nih? Yang B bukan, setuju ya. Ini soal apa guys? Iya, ini soal salah satu tryout. Tapi tryoutnya udah agak jauh-jauh gitu. Nanti ini aja apa, kerjaan TO-nya Alter nanti juga, oh iya ini gitu. Apa sih? Aduh, udah kurang tidur ini mah. Nah, kira-kira apa nih yang B bukan? Yang B, oke. Yang B katanya the other argues that utility provided by crypto does not justify its massive resource consumption. Well, I agree sih. Karena kan tadi kita udah nemuin ya kan, kalau ada di paragraf kedua nih, the proof mechanism require computer titik-titik. Nah, dia tuh ngekonsum vast amount of electricity ini ya kan. Nah, terus dilanjutin lagi di yang kalimat akhir-akhirnya nih. Nah, karena ini generates million of tons of electronic waste and carbon emission for digital tokens, itu is ethically indefensible, atau kayak tidak terbantahkan secara etika. Maksudnya apa namanya, ya gak baik gitu. Bentar. Jadi benar banget, B itu tepat. The author argues that the utility provider does not justify. Nah, ini does not justify its massive resource consumption. Itu. Ya, setuju B, Kak. Oke. Nah, kalau yang A itu believe renewable energy will eventually solve the problem. Nah, ini tuh nggak bahas tentang renewable energy ya kan. Terus yang C, implies that treasury banking uses more energy, dan ini juga nggak ngebandingin. Terus yang D, the author suggests that mathematical puzzle are a waste of human intelligence. Ini tadi ada bahas tentang mathematical puzzle, tapi apa ya, kita fokusnya tuh ke ini kan, bahas tentang proof of work-nya tuh apa. Nah, kalau proof of work-nya, kalau kita baca lagi tuh tadi, itu lebih ke yang itu, yang penggunaan apa, electricity tadi itu ya kan. Jadi ini tuh salah. Terus yang E, the author believes that all digital technologies are inherently bad for the environment. Ini juga kurang gitu. Jadi jawabannya itu yang B. Utilitas kripto nggak bisa jadi pembenaran gitu kah? Utilitas kripto nggak bisa jadi pembenaran gitu kah? Penggunaan utilitas kripto nggak bisa jadi pembenaran gitu. Oh, ini ya apa ininya, artinya iya benar. Iya gitu. Iya, jawab mau tuh. Oh iya, sorry. Makasih. Aduh, nggak kelihatan tahu. Oh, udah kah? Udah kan? Harusnya tadi sih. Cuman nggak apa-apa deh ini. Oh, Terakhir. Aku jam 6. Semangat ada kan puasa ya suaranya? guys, yang puasa. Yang mukel nggak usah ditemenin. Halo, ada nggak suaranya? Ada. Hah? Ada. Oh, udah aku nggak ada ya? Woi, bentar. Udah aku nggak ada. Hah? Ini benar ada? Sumpah deh aku nggak ada guys. Udah nggak nih? Loh, ada. Lanjut ya. Wait. Eh Danar, ada suaranya? Damn. Ya ada. Ini kan nanyain soal
eee, Halo, halo? konflik utama dalam penerapan cryptocurrency ya kan. Waduh, wah, Lah, kenapa Wek? oke, bentar ya. Mmm, oh, ngomong lagi? Sorry. Halo? Nah, udah, aman, aman. Oke, ini kan nanyain soal konflik utama, dalam penerapan cryptocurrency kan. Mhm. Di sini tuh ada kayak kayak kata kunci, di teks satu kan tentang sintesis kan ya, yang Iya, nggak secara tertulis itu tentang si, eee, konflik utamanya tadi. Jadi inti dari teks satu itu, kripto itu ngasih desentralisasi yang nggak dikontrol bank atau pemerintah kan. Dan kripto itu juga ngasih financial conferensi individual punya kendali atas uangnya. Dan, kripto juga ngebantu financial inclusion. Orang, tanpa bank tetap bisa ngeakses finansialnya juga. Terus si kripto juga, enggak, di blockchain itu ada web yang bisa menciptain si sistem yang lebih, apa ya namanya, transparan sama terbuka. Jadi intinya itu si kripto itu ngasih kebebasan finansial sama desentralisasi. Di teks 2 itu kan, masalahnya kan disebutin kalau volatility itu nilainya naik turun, eee, secara ekstrim. Terus di situ juga ada spekulatif bubble. Jadi orang yang ngebeli hanya buat spekulasi doang. Terus di situ juga, environmental damage, eee, mining tuh ngasih si energi sangat gede lah ya, yang itu. Terus ada scam juga, scam sama money laundering yang, eee, nggak ada regulasi sama perlindungan konsumen. Jadi intinya si kripto itu bahaya tanpa regulasi sama stabilitas sistem. Jadi kalau digabungin tuh, teks satu itu ingin ngebebasin dari sistem keuangan tradisional. Sedangkan di teks 2 nunjukin perlunya regulasi sama stabilitas. Jadi, aku jawabannya A, karena keinginan buat kebebasan nasional itu, terdesentralisasi sama kebutuhan akan stabilitas dan sistem. Jadi ini tuh kayak cocok aja gitu kan, ngegabungin 2 perspektif teks tersebut. Terus kenapa jawaban yang lain tuh salah, karena, eee, bentar bentar, yang B, karena nggak ada pembahasan tentang kecepatan transaksi sama si, uang kertas. Yang C itu nggak ada konflik, negara maju sama negara kembang. Jadi teks itu cuma nyebutin contoh negara buat perbandingan energi, bukan ke arah konflik ekonomi global. Yang D, nggak ada kritik kalau internet itu sekarang primitif, dan di teks satu tuh cuma jelasin web, bukan ngebandingin secara konflik, dengan internet lama gitu. Yang E, kayaknya sekilas itu kayak kayak masuk akal, sama di teks satu yang ngomongin digital gold, sama yang di teks 2 itu energi mining. Tapi, masalahnya ini tuh, apa ya, terlalu sempit lah pembahasannya, nggak seluas yang di nomor A tadi. Terus konflik di teks 2 itu nggak cuma, eee, listrik, tapi juga regulasi, scam, volatilitas, sama perlindungan konsumen. Jadi kayaknya ini bukan konflik utama, cuma, sebagian kecil dari konflik itu doang. Ya udah, gitu aja. Oke, thank you. Ya, tadi lengkap banget jawaban apa, alasannya ya.
Dan benar jawabannya tuh yang A, dan alasannya exactly like what you say. Tepat sekali, yay, akhirnya selesai. Jadi ya tadi ini kan minta buat synthesize berarti ya keren banget ya, kita aminkan guys, kita doakan Y masuk ke PTN impiannya, amin. Mana sih Y? Aku lupa, UGM gak sih? Seingatku tuh lupa lagi ya, intinya itulah. Terima kasih Y, aminkan lah pokoknya apapun yang kamu impikan itu semoga tercapai, amin. Amin guys, amin, amin. So proud ya, iya kan, keren-keren. Ini top 3 mana yang menolak ya, coba. Kamu tuh ini kah? Gapir ya? Ya, W. Oke, ya semangat. Double. Oke. Nah, ya yang tadi 20A ya kan, the desire for the decentralization autonomy versus the need for systemic stability and regulation. Karena kita kan yang diminta based on the synthesis of both text. Ini bukan minta buat synthesize tapi lebih ke kayak dari penggabungan kedua teks gitu ya kan. Central konfliknya tuh apa sih gitu. Regarding the adoption of cryptocurrency lies between. Nah, the desire for decentralization, apa namanya? Iya, jawabannya tuh yang A, karena ini kan bilang ya, the desire for decentralized autonomy versus the need for systemic stability and regulation. Nah, tadi udah jelas banget sebenarnya yang dijelasin sama Y itu. Ya, apa namanya? XA yaitu tentang ini lebih ke desentralisasi itu apa namanya? Biar gimana nggak diatur sama bank ya kan. Mana tadi? Nah, ini need for intermediates like banks dan lain-lainnya itu, terus intinya ya dia lebih ke ini apa namanya, deterrent financial inclusion and unbanked population between a billion of people who lack access to traditional banking service but possess a smartphone. Ya. Nah, terus kalau yang teks 2-nya tadi apa? Benar banget. Versus the need of systemic stability. Ya, teks 2 tuh fokusnya ke stabilitasnya ya kan. Nih, user are left vulnerable when exchange collapse or a digital wallet is hacked. The funds are often irretrievable. Nah, the lack of oversight often touted a feature by proponent ya kan. Nah, pengawasan yang rentan gitu. The lack of oversight. Now, criminality living retail investor holding the bag when the hype cycle crashes. Gitu, instead murder driving. Nah, hoping only to sell them to someone at high prices. Ya, oke. Jadi kurang lebihnya sama banget kayak yang di pasti kamu apa ini? Yang dibahas sama Y, tepat banget pokoknya. Oke, yaudah jawabannya yang A, udah gitu aja guys. Gitu, aduh. Nah, thank you so much. Iya. Amin deg-degan banget yang terakhir, padahal tadi nomor pertama biasa aja. Gak apa-apa. Yang penting udah berani, asik. Oke, yaudah udah jam 6. Aku ada kata-kata hari ini. Mana ya? Nih, asik. The path you choose is the path you'll have to deal with. Jalan yang kamu pilih itu jalan yang akan kamu apa namanya, to deal with gitu, kayak apa yang bakal kamu hadapi nantinya. No matter what the path you choose, mau itu yang mungkin sekarang apa, keren li Kak Nara, iya makasih lo, makasih. Nah, iya, entah itu path yang kita mutusin itu karena gampang atau karena itu yang susah dan kita butuh tantangan, atau yang kita milih yang gampang karena kayak yaudah kayaknya emang gue bisa segitu aja gitu, atau yang susah I need challenge gitu, I need more challenge, aku butuh tantangan dalam hidupku gitu. Dua-duanya sama-sama punya konsekuensinya masing-masing gitu. Yang mana ya itu yang bakal kamu lalui nantinya.
gitu. Jadi apapun impian PTN kalian sekarang, dalam proses ngejarnya dan mungkin nanti pas udah sampai di situnya, ya itu jalan yang kamu pilih gitu. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Si Kamaru tuh siapa ya? Si Kamaru. Ada di Google. Si Kamaru. Oh, ini karakter Naruto. Oh, tahu. Kenapa itu anjay? Oh iya. Gas anak 24 tahun terakhir pol-polan. Iya kan? Kamu juga anak 24 Kak Benz? Kayak ya semangat lah untuk angkatan berapapun itu. Ya udah, kalaupun gap year atau semi gap itu juga pasti kan pilihan kita dari awal. Mutusin buat buat ngelakuin itu ya karena apa. Terus pas udah kesampaian, misal dulu tuh aku pengen banget gap year. Dulu tuh aku semi gap kan. Aku pengen banget gap year karena aku rasa aku punya banyak free time dan aku bisa belajar lebih banyak. Dan aku tahu juga konsekuensinya, mungkin aku bakal burn out, aku bakal ada masa-masa kayak gak nyaman di rumah. But that's the path that I choose gitu. Aku angkatan 27. Percaya, Avan, percaya. Jadi kayak ya udah, konsekuensi yang sekarang lagi aku jalanin itu yang emang dulu aku impikan gitu. Mungkin nanti kalau udah sampai ke PTN itu tuh bakal ada tantangan-tantangan lain yang we don't know yet what that is. Nongen hamdal. Yaudahlah gitu aja lah guys. Udahlah. Puasa capek ngomong. Dah. Terima kasih guys yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih yang sudah bertahan sejauh ini di mana namanya? Di DWU dan di kehidupan ini. Asik. Kenara minum dulu katanya. Nih minum. Oh ya. Aku tuh lagi nggak puasa tahu. Yaudah guys. Yaudah, thank you. Aku end ya. Dadah, terima kasih semuanya. Di sini ya. Ya, you're welcome. Makasih banyak juga buat semuanya. Semangat. Ini last DWU coy. Gila. Semangat lah, pokoknya semangat. Nggak tahu mau ngomong apa ke orang-orang, tapi ya udahlah, terima kasih udah tetap mau berjuang gitu. Dah, bye bye.